Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu selaku pengamat, dan teman saya Nadia Fatmawati selaku coach, dan ada teman saya juga Lia Rahmawati selaku coaching. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video sesi coaching menggunakan model Tirta, yang dimana ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah komunikasi pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak dengan seksama. Mari diperiksa. Selamat pagi, Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan dalam sesi coaching kali ini? Selamat pagi, Bu. Saya memiliki masalah nih, Bu ya, khususnya dalam karakter siswa tentang rasa tanggung jawab, yang dimana saya ingin menemukan cara untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, khususnya pada kegiatan kerja kelompok. Saya perhatikan ya Bu ya, seringkali hanya segelintir siswa yang aktif mengerjakan tugas, sementara yang lainnya kurang terlibat. Oke, jadi tujuan hari ini adalah menemukan strategi untuk meningkatkan tanggung jawab dan partisipasi aktif semua siswa dalam kerja kelompok. Betul sekali, Bu. Oke, coba Ibu bisa ceritakan lebih lanjut apa tantangan spesifik yang Ibu hadapi? Oke, saat ini misalkan saat diberi tugas kelompok hanya sebagian siswa saja yang aktif, selebihnya tuh hanya menunggu arahan atau bahkan mengganggu teman. Akibatnya ada ketidakadilan dalam pembagian kerja dan beberapa siswa tidak banyak berbicara. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Sebelumnya saya sudah mencoba memberikan nasihat, memberikan penilaian individu dan juga kelompok. Serta saya pernah membagi tugas secara merata, namun terkadang pembagian tugas itu tidak berjalan efektif karena ya seperti itu, siswa tidak melaksanakannya atau pasif. Oke, baik. Menurut Ibu, mengapa siswa kurang bertanggung jawab dalam kerja kelompok ini? Saya rasa ada beberapa alasan, Bu. Di antaranya mungkin siswa ada yang kurang memahami materi, atau ada yang kurang percaya diri, atau bahkan ada juga yang tidak bisa kerjasama sebelumnya. Oke, baik. Jika kita ukur tingkat tanggung jawab siswa dalam kerja kelompok itu dalam skala 1-10, di mana letak posisinya? Mungkin hanya 6 ya Bu ya, setelah saya perhatikan di dalam kelas, hanya 6. Lalu Ibu ingin mencapai targetnya berapa? Tentunya saya ingin mencapainya lebih dari 6 ya Bu ya, tapi saya tidak ingin berharap lebih, ya minimal bisa di angka 8 atau bahkan 9. Baik, tadi Ibu menyebutkan pembagian tugas, ya. Saya memiliki ide bagaimana jika menggunakan sistem metode kartu peran. Ya, saya pikir itu bisa dicoba, Bu. Dengan kartu peran, mungkin setiap siswa akan memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dan lebih jelas apa yang harus mereka lakukan. Betul. Nah, coba mari kita detailkan bagaimana kartu peran ini akan diimplementasikan. Peran apa saja yang bisa kita buat? Mungkin kita bisa membuat perannya sesuai, misalkan Bu, ketua kelompok nih, tugasnya memimpin diskusi, lalu ada pencatat, tugasnya mencatat hasil diskusi, sampai ke pengatur waktu yang memastikan tugasnya selesai tepat waktu, seperti itu. Oke, itu peran yang cukup bagus dan mencakup berbagai aspek tugas kelompok. Bagaimana dengan deskripsi tugasnya itu sendiri? Deskripsi tugasnya saya rasa harus sesederhana dan sejelas mungkin ya Bu ya, karena sesuai dengan bahasa anak SD. Misalnya untuk peran pencatat, ya deskripsinya mencatat ide-ide penting dari teman-teman atau enggak dari referensi yang mereka dapatkan. Oke, lalu bagaimana cara Ibu untuk membagikan peran nih kepada siswanya? Mungkin saya bisa membagikannya secara acak di awal. Lalu tugas selanjutnya saya bisa memberikan kesempatan siswa untuk memilih peran yang mereka inginkan, tentu dengan bimbingan saya. Oke, itu strategi yang cukup bagus untuk memberikan variasi dan kesempatan kepada semua siswa. Ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan terkait kartu peran ini? Nah, tentunya ada Bu ya. Jadi setiap di akhir sesi saya akan mengadakan refleksi. Nah, setiap siswa akan menuliskan apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang sudah mereka pelajari. Oke, lalu kapan Ibu akan menerapkan kartu peran ini? Karena idenya menurut saya bagus ya Bu ya, saya akan sesegera mungkin melakukannya. Mungkin bisa di minggu depan pada mata pelajaran IPS. Lalu apa bentuk dukungan yang Ibu butuhkan terkait
rencana ini agar tetap berjalan dengan baik? Iya, tentunya saya juga membutuhkan banyak dukungan ya Bu ya, khususnya dari Ibu, bisa untuk membuat desain kartu yang lebih menarik. Dan saya juga akan membuat catatan observasi tentang keterlibatan siswa setiap pertemuan kelompok. Baik, saya akan membantu Ibu dalam membuat desain kartu yang menarik dan saya akan menjadwalkan pertemuan singkat minggu depan untuk memantau perkembangan implementasi kartu peran ini. Baik, itu sepertinya kita sudah mendapatkan solusinya nih untuk permasalahan ini. Tinggal kita realisasikan saja. Ibu ya, solusinya sudah dapat, yang dimana solusinya itu konkret dan terstruktur. Nah, saya juga jadi lebih yakin untuk menerapkannya karena sudah merencanakan langkah-langkahnya dengan jelas. Oke, saya juga senang mendengarnya. Saya percaya kartu peran ini bisa menjadi alat yang efektif. Jadi tetap semangat dan jangan ragu untuk berdiskusi jika ada kendala. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ibu atas waktunya dan dukungannya. Wah, luar biasa ya Bu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sesi coaching ini berjalan sesuai dengan model Tirta ya Bu, dengan tujuan yang jelas, identifikasi yang mendalam, dan rencana aksi yang konkret dan komitmen yang kuat. Terima kasih kepada coach dan coachee. Ini sangat inspiratif dan semoga rencana dan komitmennya bisa terlaksana dengan lancar dan bisa menjadi contoh praktik bagi lain. Sampailah kita di penghujung acara sesi coaching kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.